Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di video saya. Sebelum memulai pembahasan dari sejarah pergerakan nasional, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Faruk Madani dari Prodi SPI 2 Angkatan 2024. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu bagian penting dalam sejarah Indonesia, yaitu sejarah pergerakan nasional Indonesia. Pergerakan nasional merupakan masa ketika bangsa Indonesia mulai menyadari pentingnya pergerakan dan perjuangan bersama untuk melawan penjajahan. Masa ini menjadi titik perubahan dalam sejarah Indonesia karena perjuangan yang sebelumnya dilakukan secara terpisah oleh berbagai daerah mulai perubahan menjadi perjuangan yang lebih terorganisir dan memiliki tujuan yang sama, yaitu mencapai kemerdekaan. Jika kita melihat sejarah sebelumnya, bangsa Indonesia sudah melakukan berbagai perlawanan terhadap penjajahan. Berbagai daerah seperti Aceh, Jawa, Maluku, dan daerah lainnya melakukan perlawanan terhadap kekuasaan kolonial. Namun, banyak perjuangan yang mengalami kegagalan karena masih bersifat kedaerahan dan belum memiliki persatuan yang kuat. Memasuki abad ke-20, muncul kesadaran baru di kalangan masyarakat Indonesia. Salah satu faktor yang mendorong munculnya pergerakan nasional adalah perkembangan pendidik pemerintah kolonial Belanda mulai membuka membuka sekolah bagi masyarakat pribumi melalui kebijakan politik etis, walaupun tujuan awalnya itu untuk kepentingan pemerintah kolonial. Nah, pendidikan ini justru melahirkan kaum terpelajar yang memiliki pemikiran kritis dan mulai memperjuangkan nasib bangsa Indonesia. Periode pergerakan nasional sering dikaitkan dengan tahun 1908, yaitu ketika berdirinya organisasi Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Organisasi ini didirikan oleh para pelajar Stovia dan dipelopori oleh tokoh seperti Dr. Wahidin Soedirohesodo. Budi Utomo ini bergerak dalam bidang pendidikan dan kebudayaan. Berdirinya organisasi ini menjadi awal munculnya semangat kebangkitan nasional karena masyarakat mulai menyadari bahwa perjuangan membutuhkan organisasi dan kerjasama. Setelah Budi Utomo muncul berbagai organisasi yang lain yang memiliki tujuan yang berbeda-beda. Salah satunya adalah Sarekat Islam yang awalnya bergerak dalam bidang perdagangan dan kemudian berkembang menjadi organisasi sosial politik dengan jumlah anggota yang besar. Selain itu, muncul juga Indices Parji yang didirikan oleh 3 serangkai, yaitu The Westaker, Kiai Haji Hajar Dewantara, terus Dr. Cipto Mangunkusumo. Organisasi ini memiliki gagasan nasionalisme dan berani menyuarakan pentingnya persatuan masyarakat Indonesia. Pergerakan nasional tidak hanya dilakukan melalui organisasi, tetapi juga melalui pendidikan, pers, dan berbagai kegiatan sosial. Para tokoh bangsa menggunakan tulisan dan pemikiran mereka untuk membangkitkan kesadaran masyarakat. Salah satu tokoh penting dalam bidang pendidikan adalah Kiai Haji Hajar Dewantara yang mendirikan Taman Siswa pada tahun 1922. Melalui pendidikan, ia berusaha membangun generasi muda yang memiliki rasa cinta terhadap tanah air. Puncak penting dalam pergerakan nasional terjadi pada tahun 1928 melalui Sumpah Pemuda. Peristiwa ini berlangsung dalam Kongres Pemuda II yang dihadiri oleh berbagai organisasi pemuda dalam berbagai daerah. Dalam Sumpah Pemuda,
para pemuda Indonesia menyatakan 3 ikrar penting, yaitu bertumpah darah satu, berbangsa satu, dan menjunjung bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Peristiwa ini menunjukkan bahwa perbedaan suku, daerah, dan budaya bukan menjadi penghalang untuk bersatu. Justru persatuan tersebut menjadi kekuatan besar dalam perjuangan menuju kemerdekaan. Pada masa berikutnya muncul tokoh-tokoh nasional seperti Soekarno dan Muhammad Hatta yang terus memperjuangkan kemerdekaan melalui organisasi politik dan gerakan nasional. Perjuangan panjang dari tokoh gerakan nasional akhirnya membawa Indonesia menjadi kemerdekaan pada awal menuju Indonesia kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, dari sejarah pergerakan nasional ini kita dapat mengambil pelajaran bahwa kemerdekaan Indonesia itu merupakan hasil dari perjuangan yang panjang, pemikiran, pendidikan, dan terutama persatuan. Generasi muda saat ini dapat meneruskan semangat para pejuang dengan cara belajar, menghargai sejarah, menjaga persatuan, dan ikut berkontribusi dalam membangun bangsa. Demikian pembahasan saya mengenai sejarah pergerakan nasional Indonesia. Terima kasih sudah menonton video ini dan semoga dapat mendapat faedah dari video ini. Terima kasih.